Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bertemu lagi dengan belajar matematika bersama Pak Jimmy. Marilah kita lanjutkan pembahasan kali ini. Kita akan membahas mengenai lanjutan dari fungsi kuadrat, yaitu mengenai nilai diskriminan pada fungsi kuadrat. Dan juga kita akan membahas mengenai soal-soal yang berkaitan dengan fungsi kuadrat. Misalkan ada contoh, ini ada persegi panjang. Nanti kita akan mencari bagaimana cara mencari luas minimum dari daerah yang diarsir ini. Mari kita simak pembahasan materi dan soal-soal kali ini. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Pengaruh nilai diskriminan terhadap grafik fungsi kuadrat. Pada saat kita menentukan titik potong sumbu X, maka nilai Y dalam grafik fungsi kuadrat adalah harus sama dengan 0. Sehingga diperoleh grafik fungsi kuadrat Y sama dengan I kuadrat plus B plus C ini disamakan dengan 0, maka akan terbentuk namanya persamaan kuadrat. Nah, dalam persamaan kuadrat ini kalau kita ingin mencari penyelesaian, maka ada 3 cara, yaitu dengan pemfaktoran, dengan melengkapkan kuadrat sempurna, atau dengan rumus ABC. Dari rumus ABC ini maka kita bisa melihat nilai diskriminannya di materi yang sebelumnya. Nilai diskriminan ini menentukan akar-akar dari persamaan kuadrat. Kemudian kalau kita hubungkan dengan grafik fungsi kuadrat itu sendiri, maka nilai diskriminan ini adalah menentukan bagaimana titik potongnya terhadap sumbu X. Sehingga kalau ini berhubungan dengan titik potong sumbu X, maka fungsi grafik fungsi kuadrat ini adalah menentukan kedudukannya terhadap sumbu X. Bagaimana ada 3 macam jenis. Yang pertama adalah D-nya apabila diskriminannya itu lebih dari 0. Kalau diskriminannya lebih dari 0, maka kalau kita hubungkan dengan persamaan kuadrat mempunyai 2 penyelesaian yang berbeda. Sehingga kalau punya 2 penyelesaian yang berbeda, maka grafiknya itu memotong sumbu X di 2 titik yang berbeda. Kita gambar kerjanya, misalkan ini adalah sumbu X. Maka kalau memotong sumbu X di 2 titik yang berbeda, kemungkinan yang pertama adalah menghadap ke atas. Kalau menghadap ke atas, maka A-nya adalah lebih dari 0 dan diskriminannya adalah lebih dari 0. Atau yang kedua, menghadap ke bawah, berarti A-nya kurang dari 0, diskriminannya adalah lebih dari 0. Kemudian jenis yang kedua adalah diskriminan itu sama dengan 0. Kalau diskriminan sama dengan 0, dalam persamaan kuadrat ini mempunyai 2 akar yang sama atau kembar. Kalau dalam fungsi kuadrat, maka grafiknya itu hanya melalui sumbu X di satu titik. Dalam hal ini disebut dengan istilah menyinggung sumbu X. Sehingga gambarnya kalau ini adalah sumbu X, kemudian menyinggung sumbu X, maka kemungkinan yang pertama adalah bentuknya seperti ini ya. Maka A lebih dari 0 atau dan D-nya sama dengan 0. Kemudian atau yang kedua, menghadap ke bawah, berarti A kurang dari 0, diskriminannya sama dengan 0. Kemudian jenis yang ketiga adalah diskriminannya kurang dari 0. Kalau diskriminannya kurang dari 0, berarti ini tidak mempunyai akar penyelesaian dalam persamaan kuadrat ini. Kalau tidak mempunyai penyelesaian, berarti fungsi kuadratnya, grafiknya adalah tidak menyinggung atau tidak memotong sumbu X. Berarti posisinya bisa berada di atas sumbu X, berarti A lebih dari 0, D kurang dari 0. Atau yang kedua adalah berada di bawah sumbu X, berarti A kurang dari 0, D adalah kurang dari 0. Kemudian untuk yang jenis yang ketiga, bentuk yang ini kalau posisinya berada di atas sumbu X namanya definite positif. Karena apa? Nilai-nilai fungsi kuadrat ini adalah selalu positif. Kemudian yang di bawah ini adalah namanya definite negatif. Latihan soal yang berkaitan dengan fungsi kuadrat, ada soal tipe pilihan ganda dan nanti ada soal tipe urian. Yang pertama dan yang kedua adalah soal pilihan ganda. Soal yang pertama diketahui fungsi kuadrat Y sama dengan X kuadrat ditambah 2X plus 3. Dari jawaban ABCD ini mana yang benar yang berkaitan dengan grafik fungsi kuadrat Y sama dengan X kuadrat ditambah 2X plus 3. Kita bahas itu ya. Untuk mengerjakan ini, maka untuk menjawabnya maka kita harus tahu dulu diskriminan. Jadi ini ada yang berkaitan dengan diskriminan ya, kedudukan grafik terhadap sumbu X. Jadi kita cari diskriminannya, berarti nilai A-nya 1, B-nya 2, C-nya 3. Diskriminan itu adalah B kuadrat dikurangi 4AC. Kita masukkan nilai A, B, C-nya, maka akan ketemu B-nya itu 2 kuadrat dikurangi 4 kali 1 kali C-nya 3, yaitu 4 dikurangi 12, berarti
4 kurangi 12 adalah negatif 8 kurang dari 0. Berarti nilai diskriminannya itu kurang dari 0. Kalau nilai diskriminan kurang dari 0, maka jenis grafik fungsinya adalah tidak memotong maupun menyinggung sumbu X, yaitu berada di atas sumbu X atau sumbu Y. Maka jawabannya adalah yang C, ini yang benar. Kemudian yang kedua adalah fungsi kuadrat Y sama dengan 2X kuadrat ditambah 6X min dikurangi M itu mempunyai nilai minimum 3, maka nilai M nya berapa? Kita gunakan yaitu rumus nilai optimum di materi sebelumnya, bahwa ini kita cari dulu nilai ABC nya ya. Jadi A nya 2, B nya 6, C nya adalah min M. Maka nilai optimum atau dalam ini adalah nilai minimum, itu rumusnya ini nilainya 3 adalah rumusnya B kuadrat dikurangi 4AC per min 4A atau D per min 4A. Kita masukkan nilai ABC nya. Jadi nilai B nya di sini adalah 6, maka nilai minimumnya 3, jadi 3 sama dengan 6 kuadrat dikurangi 4 kali 2 kali min M per min 4A min 4 kali 2. Sehingga di sini ada yang pembilang ini ada proses perkalian negatif sama negatif, nanti akan menjadi positif. Berarti 3 sama dengan 36 ditambahkan dengan 8M. Ini ada perubahan tanda negatif kali negatif menjadi positif per min 8. Ini dari maka ini harus kita kali silang dulu. Kita kali silang yaitu 3 dikalikan min 8, sehingga bisa kita peroleh hasilnya adalah 36 ditambah 8M itu adalah min 24. Berarti 8M sama dengan min 24 dikurangi 36, 8M sama dengan adalah min 60. Berarti M nya berapa? Min 60 dibagi 8 sama dengan M min 7,5. Jadi jawabannya adalah yang B. Untuk berikutnya nomor 3 dan 4. Nomor 3 diketahui fungsi kuadrat itu melalui 3 titik. Tentukan fungsi kuadratnya. Untuk menyelesaikan soal yang ini maka kita perhatikan dulu titik-titiknya. Dari titik-titik yang dilalui ini, titiknya adalah bukan titik potong sumbu X dan tidak ada keterangan titik puncak. Maka untuk menyelesaikan ini harus kita substitusikan ke bentuk umum Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C sehingga terbentuk persamaan-persamaan. Jadi dari 3 titik ini kita substitusikan, kita masukkan titik yang pertama 0,6 berarti X nya 0, Y nya 6 diperoleh 6 sama dengan A kali 0 kuadrat B kali 0 plus C sehingga diperoleh 6 itu sama dengan C. Kenapa? Karena ini adalah hasilnya 0, A kali 0 0, B kali 0 0 berarti 0 tambah 0 C, C sama dengan 6. Kemudian titik yang kedua 1,7 berarti X nya itu 1 kita substitusikan berarti Y nya 7 sama dengan A kali 1 kuadrat ditambah B kali 1 plus C nya kita ganti 6 karena sudah diketahui dari persamaan yang pertama. Kemudian 6 ini kita pindah ruas di sebelah kiri, 7 dikurangi 1 berarti 6 A kali 1 A B kali 1 B berarti A 1 sama dengan A ditambah B ini sebagai persamaan yang pertama. Kemudian yang berikutnya dari titik yang ketiga min 1,13 berarti kita masukkan 13 sama dengan A kali min 1 kuadrat ditambah B kali min 1 ditambah 6. 6 nya kita pindah ruas di sebelah kiri berarti 13 kurangi 6 berapa? 7. Terbentuk persamaan yang kedua yaitu 7 sama dengan A kurangi B karena A min 1 dikuadratkan adalah 1 kali A B kali min 1 adalah min B. Persamaan yang kedua berarti kita sudah membentuk dua persamaan. Dua persamaan ini selanjutnya kita susun lagi yaitu A tambah B sama dengan 1, A kurangi B sama dengan 7. Berarti ini kita eliminasi materi kelas 8 dulu ya, kita tambahkan bisa, kita kurangkan bisa, ini misalkan kita tambahkan. Kalau kita tambahkan berarti yang habis adalah B, yang 0 adalah B sama min B. A tambah A adalah 2A, 1 tambah 7 8 berarti A nya adalah 4, 8 dibagi 2. A sama dengan 4 ini kemudian kita substitusikan ke salah satu. Substitusi dimasukkan ke salah satu, kita pilih yang persamaan pertama di A tambah B1 maka A nya diganti 4 berarti B nya adalah negatif 3. Berarti kita sudah menentukan nilai A 4 B negatif 3 C nya. Nah berarti kesimpulannya yaitu Y sama dengan 4X kuadrat dikurangi 3X ditambah 6. Berarti jawabannya adalah yang
B. Kemudian soal yang keempat, suatu persegi panjang luasnya kelilingnya adalah 120. Berapa luas maksimum persegi panjang tersebut? Maka untuk menyelesaikan ini berarti kita misalkan panjangnya X lebar yang Y, kelilingnya adalah 120, berarti keliling itu 2 kali panjang tambah lebar 120, nanti X tambah Y itu 60 karena 120 dibagi 2. Kita buat persamaan salah satu dari unsur panjang atau lebar, misalkan kita buat lebar atau Y sama dengan 60 dikurangi X, jadi Y nya kita ubah menjadi sama dengan 60 kurangi X. Selanjutnya dari Y sama dengan 60 kurangi X ini kita substitusikan nanti ke luas. Luas ini adalah panjang kali lebar, X kali Y, berarti Y nya kita ganti dengan 60 kurangi X. Nah, X kali 60 kurangi X berarti 60 X dikurangi X kuadrat. Ini merupakan fungsi kuadrat Lx, jadi Lx ini sebagai fungsi kuadrat, fungsi luasnya ini fungsi kuadrat. Jadi kalau kita ingin mencari luas maksimum, maka berarti kita gunakan pakai rumus, yaitu A nya itu min 1, B nya 60, C nya 0 ya. Jadi fungsi kuadratnya ini kita cari dulu sumbu simetrinya. Sumbu simetri itu min B per 2A, berarti min 60, B nya min 60, B nya 60 berarti min 60 per 2 kali min 1 berarti min 2, jawabannya 30. Nilai sumbu simetri ini kalau kita substitusikan ke dalam fungsi maka diperoleh nilai maksimum, berarti L30 nilai luas maksimumnya, berarti L30, X nya diganti 30, 60 kali 30 dikurangi 30 kuadrat berarti 1800 kurangi 900, jawabannya adalah 900 cm persegi. Ini luas maksimum dari persegi panjang. Jawabannya adalah yang C. Selanjutnya soal yang kelima, yaitu tentang persegi panjang ABCD. Ini bisa kita selesaikan dengan fungsi kuadrat. Ini diketahui panjangnya 20, lebarnya 12, kemudian masing-masing yang bagian kecil ini AH ini sama dengan EB sama dengan CF sama dengan DG, ini misalkan adalah X cm. Tentukan luas CFG dalam E, kemudian nilai X yang menyebabkan luasnya itu minimum, kemudian luas minimum EFG. Maka untuk menyelesaikan ini kita lengkapi dulu dari gambar ini. Kalau ini totalnya 12 berarti 12 min X, ini kalau 20 berarti 20 min X, ini juga 12 min X, ini maka adalah 20 min X juga. Yang pertama untuk mencari luas FGH berarti luas yang daerah tengah ini berarti bisa kita peroleh dari luas semula, yaitu persegi panjang ABCD. Ini yang berwarna biru ini kita kurangi dengan masing-masing yang luas segitiga yang ada di sudut-sudutnya ini. Yang pertama kita kurangi 2 kali luas segitiga AEH. Kenapa kok 2? Karena ada 2, yaitu yang AEH sama CGF. Kemudian yang kedua kita kurangi luas segitiga EBF. Kenapa kok 2? Ini juga ada 2 daerah yang sama. Kemudian kita masukkan ukurannya, luas ABCD itu 20 kali 12, luas segitiga AEH itu setengah alas kali tinggi alasnya 20 min X, tingginya X. Demikian juga yang EBF, alasnya X, tingginya 12 min X. Kemudian kita coret dulu, yang 2 kali setengah itu adalah 1 atau habis 2 nya, ini juga habis 2 nya ya, 2 kali setengah 1. Kemudian kita masukkan yang 20 kali 12 240, ini adalah min, ini ada min, maka minnya nanti juga kita kalikan dalam kurung 240 min 20x plus x kuadrat, x kali x kuadrat, ini juga sama min 12x ditambah x kuadrat. Selanjutnya yang sejenis x kuadrat sama x kuadrat ini kita jumlahkan menjadi 2x kuadrat dikurangi 32 dari min 20 sama min 12x ditambah 240. Maka kita sudah menyatakan luas CFGH ini dalam bentuk X. Namanya luas CFGH ini adalah fungsi luas. A nya dengan nilai A nya adalah 2, B nya min 32, C nya 240. Selanjutnya yang B, nilai X sehingga menyebabkan luas minimum. Maka nilai X yang menyebabkan luas minimum ini namanya adalah persamaan sumbu simetri, atau nilai X ini sebagai sumbu simetri. Berarti X nya itu bisa kita peroleh min B per 2A, B nya min 32 per 2 kali 2, ada min sama min jadi positif, ada 2 tanda yang sama,
Berarti 32 dibagi 4 adalah 8. Inilah nilai X yang menyebabkan fungsi luas ini adalah minimum. Kemudian yang C, luas minimum EFGH. Berarti luas minimum ini bisa kita peroleh dari mensubstitusikan X itu 8 ke dalam fungsi luas. Berarti X-nya kita ganti 8, 2 kali 8 kuadrat, 32 kali 8 plus 240, 2 kali 6, 4, kurangi 256 ditambah 240, yaitu 2 kali 6, 4, 128 dikurangi 16, dari min 256 ditambah 240 ini min 16 diperoleh 112. Jadi kesimpulannya luas minimum EFGH adalah 112 cm per segi. Demikian untuk pembahasan soal-soal yang berkaitan dengan fungsi kuadrat. Semoga anak memahami dari soal-soal fungsi kuadrat ini. Tetap semangat belajarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.